few moments later. Is a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we measure. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. I said the good life. Bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cut the skylights. We building an empire. We owe it up to each other. Just look at us right now. Destined, we so good right now. Legend, here's to you and I. Raise them to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. You put the bad in the past, now we alright. You know. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. I said the good life. Bad in the past, now we alright. We alright. The good life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo guys. Kami dari kelompok 4 yang akan menjalani tugas di kuliah bukan IPS kelas tinggi, yaitu mendatangi komunitas petani yang ada di Picung, Pandeglang, Banten. Oke guys, di sini saya akan mewawancarai Bapak Oni, seorang petani. Gimana kabarnya, sehat? Nah, di sini saya akan ada Bapak untuk pertanyaan yang pertama, mengapa memilih profesi petani? Sumber daya kehidupan karena itu sebenarnya dari petani ya. Terus, bukankah menjadi ini melelahkan? Ya memang kan, tapi juga Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, bukankah menjadi petani itu melelahkan, Pak? iya memang melelahkan petani itu. Tapi kan di lingkungan petani ya mau gimana lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya juga, itu ada berapa sih luas lahan yang Bapak miliki? Ya nggak banyak lah, cuma paling 10.000 meter persegi lah, 1 hektar lah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya juga, ada tanaman apa saja yang Bapak tanam di lahan tersebut? Yang paling biasa itu cuma padi, karena lahan di sini itu sawah tak ada hujan. Oh, iya. Ada pertanyaan yang selanjutnya juga, apakah tanaman tersebut dapat ditanam kapan saja? Atau ada musim tertentu untuk menanamnya, Pak? Ada musim. Kalau musim hujan ya bisa ditanam, kalau nggak hujan mah nggak bisa, karena di sini kan nggak ada irigasi. Jadi agak sulit ya, Pak ya, untuk ininya. Untuk ininya karena kekeringan gitu. Iya, paling untuk musim hujan baru petani itu bisa buat menanam padi ya, Pak ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi. Berapa lama waktu yang diperlukan dari proses penanaman hingga masa panen? Kira-kira Ya, berapa lama, kira-kira Pak? 4 bulan lah. 4 bulan. Ya. Itu udah sampai ke panen ya, Pak Iya, ya? sampai ke panen itu. Oke guys, selanjutnya ada teman saya juga ya yang bakal menanyakan ke Bapaknya Iya. selanjutnya.
Ya Pak, saya lanjutkan ya. Ya. Di sini berapa hasil panen yang mungkin didapatkan dari luas lahan yang Bapak miliki ini ya Pak? Ya tergantung, kalau panennya bagus ya kira-kira mangsa 6 atau 7 ton lah, Wah. 7.000 kilogram gitu. Kalau hasilnya biasa mah ya biasa aja, kecil gitu. Oh iya Pak. Ya. Nah kira-kira berapa Pak tuh Ya, kalau kira-kira- kisarnya? Kalau besarnya tadi teh, kalau besar, kalau kecilnya mah ya bangsa gitu lah, 2 ton 3 ton gitu. Di sini ada ini nggak Pak, gangguan hamanya gitu? Terus apa aja tuh gangguan Banyak. hamanya? Kalau gangguan hama itu banyak. Ada walang, ada orang, tikus dan sebagainya. Banyak juga ya. Itu hambatannya. Terus kalau apa yang Bapak lakukan tuh kalau misalnya untuk mengeluarkan hama itu Pak? Ya sebisanya aja. Kadang-kadang di penyemprotan gitu, pengusiran. Iya. Selain gangguan hama, biasanya resiko apa aja Pak yang biasanya ada di lahan-lahan Bapak tuh? Kadang-kadang kekeringan gitu, kemarau. Oh iya. Kalau musim hujannya jarang gitu, bisa kering bawahnya. Jadi tergantung musim juga ya Iya. Pak. Nah, biasanya gimana sih cara Bapak buat bertahan hidup ketika terjadi resiko, misalnya nih saat gagal panen gitu karena cuaca buruk Pak? Apakah ada sumber penghasilan lain selain dari lahan ini gitu Pak? Ya kalau sumber penghasilan lain sih ada mah ada, tapi ya itu namanya juga risiko. Iya ya. Harus dimainin lagi. Jadi si bertani ini yang paling ini ya Pak? Iya. Yang iya gitu Pak. Mungkin dilanjutin sama teman saya Pak. Iya. Oke Bapak, di sini saya akan memberikan pertanyaan lagi. Apakah pernah ada pemikiran untuk berhenti menjadi petani Pak? Ya kalau soal berhenti sih tidak sih, karena di sini sudah apa ya, sudah ngedarah daging gitu seorang petani itu, jadi tidak bisa pindah ke yang lain. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah menjual hasil panen tersebut kepada tengkulak? Ya pernah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa yang Bapak dapatkan jika menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut? Ya tergantung hasil, tergantung harga yang dikeluarkan oleh tengkulak. Kalau harganya murah ya sedikit, kalau harganya mahal ya lumayan lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, berapakah perbandingan pendapatan jika Bapak menjual hasil panen kepada tengkulak dengan saat menjual hasil panen sendiri, Pak? Saya tidak menjual hasil panen sendiri sih, kadang-kadang ke tengkulak aja gitu. Kalau hasil panen sendiri ya terlalu sedikit karena jarak jualnya jauh sekali, transportasinya mahal gitu. Oh ya, transportasi berarti ya Pak. Oke, nah terakhir nih Pak, jika ada yang ingin mengikuti jejak Bapak nih, nah berapa modal yang perlu disiapkan dengan luas lahan seperti yang Bapak miliki? Apa sih Pak persiapannya gitu, tipsnya gitu? Ya persiapannya mah cuma modal uang aja gitu, untuk modal ini, untuk modal tanaman gitu, modal pengolahan lahan dan sebagainya. Ya kira-kira 5 juta 6 jutaan lah modalnya. Oke Pak, segitu dulu dari saya. Yang akan selanjutnya dilanjutkan. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami dari mahasiswa UPI Serang pamit dulu. Ya. Terima kasih. Ya, sini kita. Baru. Iya. Apa kabar Pak? Siap, alhamdulillah. Di sini kami sedang berada bersama Bapak Sopal. Oke Pak, saya ada beberapa pertanyaan, boleh dijawab. Yang pertama yaitu, berapakah perbandingan pendapatan jika Bapak menjual hasil panen kepada tengkulak dengan saat menjual hasil panen sendiri? Kayaknya sama tengkulak dengan hasil panen sendiri ya? Iya Pak, Maksudnya menjualnya ke tengkulak dengan ke hasil panen sendiri. hasil panen sendiri. Kayaknya lebih gede sih ke panen sendiri sih sebetulnya. Panen sendiri. Ya, terus apa lagi? Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, jika ada yang ingin mengikuti jejak Bapak, berapa modal yang perlu disiapkan dengan luas lahan seperti yang Bapak miliki? Kalau luas lahan ya, kalau penghasilannya misalkan itu tergantung luas lahan tadi ya. Iya Pak. Luas lahan kalau sekitar 1 hektar
Itu sekitar berapa ya? Hampir habis lah, 6 jutaan lah. 6 jutaan, 6 Pak. jutaan habis. Wah. Oke, Pak, makasih Pak atas waktunya, Pak. Oke, sama-sama. Pak, jadi kesimpulannya itu wawancara dengan komunitas petani di Picung, Pandeglang, Banten mengungkapkan sejumlah tantangan dan kondisi yang dihadapi dalam pertanian setempat. Sebagian besar petani masih mengandalkan metode tradisional dan tanaman padi sebagai sumber penghasilan utama. Dengan keterbatasan teknologi pertanian yang ada. Sekian, terima kasih. Oke guys. Oke, guys. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, dadah. Dadah. Enggak. Tadi di video ini apa enggak jadi? Videoin. Oh, 1, 2, 3. oke guys. Oke, guys. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, dadah. Dadah.